keputusan apa dampaknya terhadap siswa kan gitu, apa dampak terhadap siswa ya. Kemudian juga tidak ada salahnya mungkin seperti saya paling saya lakukan konsultasi dengan guru-guru. Kalian pun juga sebagai guru seperti itu saya kira, konsultasi dengan guru-guru lain terhadap kasus yang terjadi misalnya pada seorang anak, dan kita di sana tetap mengedepankan kode etik guru. Saya pun juga begitu, saya mengedepankan kode etik sebagai kepala sekolah kan gitu ya. Ya, Assalamualaikum. Mungkin, yuk, bentar ya. Jadi kan apa yang kita ambil keputusan itu, misalnya saya sebagai kepala sekolah, apa yang saya ambil dalam keputusan itu mempertimbangkan dampak sebenarnya kan gitu terhadap guru-guru, kalian pun mungkin terhadap siswa kan gitu ya, sehingga ada semacam bagaimana kita bisa memastikan bahwa kebijakan yang kita ambil itu selaras sejalan dengan prinsip-prinsip etika gitu, seperti itu ya. Baik Pak, kemudian untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama terkait bagaimana kita menjalankan pengambilan keputusan itu kan, yang pertama juga kita lihat dulu kira-kira misalnya apakah memang yang katakanlah kalau berkaitan dengan kepentingan, apakah itu misalnya untuk kepentingan pribadi gitu, atau untuk kepentingan kelompok begitu kan. Nah, jadi dalam konteks itu misalnya kalau seandainya untuk kepentingan individu atau mungkin untuk semua warga sekolah, maka kita akan lihat apa dampak yang terjadi terhadap misalnya kebijakan atau keputusan yang kita ambil. Dan itu artinya kita juga memang perlu pertimbangan tentang arah dari katakanlah dampak yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan itu terhadap pribadi atau terhadap kelompok misalnya, kayak gitu ya. Dan biasanya kan kalau misalnya juga kita harus melihat terhadap efek dari yang timbul dari pengambilan kebijakan keputusan itu terhadap misalnya jangka panjangnya apa yang terjadi, mana dampak itu ya. Nah, di samping itu juga kita sering juga melakukan misalnya pertemuan itu kan, kita bisa berdiskusi, bermusyawarah kan gitu. Barangkali mungkin ada pihak-pihak lain yang terkait kan gitu, dan juga kita buat diskusi terbuka yang bisa memberi masukan manfaat mungkin bagi bersama kan gitu ya, sehingga kita harus mengambil atau membuat seperti kesepakatan itu, sehingga kita akan memperkecil resiko yang terjadi, ataupun mungkin ya semuanya bisa menerima kan gitu ya. Jadi artinya keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan bersama kan itu, tetapi ingat tadi tetap berpegang pada nilai-nilai yang nilai kebajikan yang kita sudah tetapkan seperti itu ya. Iya. Banyak pertanyaannya, berapa banyak? 8 poin. Iya. Ya, selanjutnya pertanyaannya apa? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Jadi kan ini pun juga sebetulnya sifatnya umum. Mungkin sebagai pimpinan, walaupun kita sebetulnya bukan ahli manajemen, magister kita bukan magister manajemen. Kalau apa cocok itu ya, apa namanya, Pak Parlin, apa itu sarjana Pak Parlin yang betul. Gimana lagi? Oke. Ya, kita ada dulu ya.
jadi sambil lalu ya, kita biasanya kan jangan mengambil satu, katakanlah misalnya keputusan tapi tanpa kita ketahui dulu duduk masalahnya gitu ya. Jangan, berarti yang kita lakukan di dalam konteks itu kan bagaimana kita melakukan analisis yang mendalam kan gitu kan, terhadap apa ya, terhadap masalah atau terhadap kasus itu sendiri kan gitu ya. Dan setelah kita cek tentu kita mungkin bisa pahami, kita bisa mengerti apa inti dari permasalahan yang sebenarnya kan di situ tuh. Nah, ketika nanti misalnya kita meraba-raba, akhirnya pengambilan kebijakan keputusan yang kita ambil walaupun kadang bersama cenderung bisa menimbulkan apa risiko kan gitu ya. Nah, jadi dalam konteks itu juga kita harus melihat misalnya setelah kita tahu inti permasalahan kan gitu ya, siapa yang terlibat di sana atau mungkin nilai-nilai yang ada pada kasus itu sendiri itu ya. Nah, sehingga lebih kita arahkan kepada bagaimana kita misalnya mengadakan pertemuan, mendiskusikan kan gitu dengan siapa ya, dengan guru-guru atau mungkin ada pihak-pihak terkait yang lain gitu, dengan dewan guru paling tidak kan gitu, sehingga kita bisa mencari solusi yang pas, solusi yang sesuai, yang tepat kan gitu ya. Ingat tadi dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan juga mungkin kebijakan yang kita katakanlah di sekolah kita ini dalam hal mengambil keputusan tersebut kan gitu ya. Nah, kalau seandainya itu berkaitan dengan katakanlah saya sebagai pribadi, maka biasanya saya mungkin akan mau mengambil keputusan sendiri gitu karena berkaitan dengan pribadi saya kan gitu ya. Tetapi tetap bukan berarti mengabaikan nilai-nilai etika, tidak, tetap mempertimbangkan katakanlah misalnya baik buruk serta berdasar pada aturan yang berlaku itu dia. Karena tidak selamanya kadang harus kita minta dari yang lain ketika itu berhadapan dengan saya akan ambil keputusan sendiri dan juga tidak terlepas dari aturan yang berlaku. Bukan berarti mengambil keputusan sendiri ya suka-suka, enggak. Dan kita perhatikan nilai-nilai atau aturan yang berlaku, norma yang ada, sehingga tindakan kita tersebut itu ya betul-betul mungkin sebagai tindakan yang lebih bijak lah, lebih arif kira-kira gitu ya. Udah berapa pertanyaan? Sebentar ya. Sebentar. Nah itu ya. Oke. Dicatatnya apa yang dia tadi kan?